Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Bahtera Nuh official dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setiap orang tua dimanapun berada menginginkan anaknya menjadi seorang anak yang baik. Bahkan orang tua yang tidak baik sekalipun, kalau ditanya, kemungkinan besar akan menginginkan anaknya kelak tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang berbakti, atau dalam bahasa lain adalah anak yang soleh. Namun untuk mewujudkan anak soleh tersebut butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh doa, dan butuh langkah-langkah lain yang perlu ditempuh. Artinya tidak menginginkan begitu saja lantas bisa terwujud. Satu kisah yang menarik untuk kita simak. Pernah datang seorang ayah mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab mengenai kenakalan anaknya. Anaknya susah diatur, susah dikasih nasihat. Dalam kata lain, anaknya adalah anak yang durhaka kepada orang tua atau ayahnya. Dia datang kepada Khalifah Umar meminta supaya Khalifah Umar berkenan memberikan nasihat ataupun arahan terhadap anaknya agar menjadi anak yang baik. Namun Khalifah Umar bin Khattab tidak lantas percaya begitu saja terhadap omongan si ayah tadi. Beliau lalu memanggil atau minta didatangkan anak yang dimaksud ke hadapan beliau untuk ditanya, benarkah engkau berbuat begini dan begitu kepada ayahmu sendiri? Sebelum menjawab, anak tersebut ternyata malah bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apakah tanggung jawab orang tua terhadap anak itu? Apakah orang tua itu punya tanggung jawab terhadap anaknya? Kalau ada, apa saja? Khalifah Umar lalu menjawab, oh iya ada. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Demi mendengar jawaban Umar bin Khattab, anak tersebut lalu menimpali, wahai Khalifah, kalau seperti ini ternyata ayah saya ini belum pernah melakukan satu pun dari ketiga hal tersebut. Terkait poin yang pertama, ayah saya justru memilihkan calon ibu buat saya seorang yang beragama Majusi. Terkait poin yang kedua, ayah saya pun tidak memberikan nama yang baik kepada saya, karena saya diberi nama oleh orang tua saya dengan nama Ju'al. Ju'al berbahasa Arab, kalau dalam bahasa kita artinya si hitam yang buruk rupa. Kemudian terkait poin yang ketiga, boro-boro mengajarkan Al-Quran. Ayah saya ini mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran belum pernah beliau lakukan terhadap saya. Sahabat Bahtera Nuh official dimanapun berada, berkaca dari kisah singkat di atas, bagi kita sebagai orang tua memang mendambakan anak kita menjadi seorang anak yang baik, yang berbakti, anak yang soleh. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus melakukan upaya-upaya ataupun ikhtiar yang maksimal. Tidak bisa hanya menyuruh dan memerintah atau berceramah saja di hadapan anak, tetapi juga harus melakukan tindakan nyata. Selain memberikan arahan, memberikan bimbingan, contoh nyata dari orang tua adalah sesuatu yang sangat urgen.
ketika misalnya orang tua menghendaki anaknya rajin sholat berjamaah di masjid, maka orang tua yang ideal adalah tidak hanya menyuruh atau memerintah saja kepada sang anak, namun lebih dari itu, maka orang tua pun perlu memberikan contoh nyata. Insya Allah dengan arahan bimbingan dan juga dibarengi dengan adanya teladan yang baik dari orang tua, maka pendidikan ataupun arahan dari orang tua ini lebih mudah diterima oleh sang anak. Jadi sahabat Bahtera Official dimanapun berada, bagi kita yang menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh, tentu saja ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Bahkan termasuk tadi dari awal, memilihkan calon ibu yang baik itu adalah faktor yang sangat penting. Bahkan ibu itu merupakan sekolah atau madrasah yang pertama-tama buat si anak. Kemudian juga memberi nama, juga memberikan nama dengan yang baik, seperti Abdullah, Abdurrahman, atau dalam bahasa kitanya mungkin Agus atau Asep dan lain sebagainya, itu pun termasuk nama yang baik. Tetapi memang kalau bicara afdhaliyah dengan bahasa Arab adalah lebih baik dan lebih utama, sebab bahasa Arab ini lebih kaya kosakata. Bahkan nanti di akhirat di dalam surga, bahasa yang menjadi bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Nama merupakan satu harapan atau doa. Makanya kalau anak dinamai dengan nama yang baik, insya Allah berangkat dari pemberian nama saja sudah diarahkan kepada yang baik. Kemudian juga adalah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran menjadi panduan hidup kita kaum muslimin. Kalau membacanya saja misalnya belum bisa, belum lancar, maka itu harus segera untuk dibenahi, untuk diatasi. Karena termasuk ciri anak yang soleh tentu saja adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Lebih dari itu, syukur bisa mempelajari, mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada sesama. Sahabat Bahtera Official dimanapun berada, mungkin ini saja ceramah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.